Jika syarat mencintai adalah pertemuan, bagaimana kau tahu nikmat perihnya kerinduan? Karena kondisi Nasra yang tidak stabil, rapatnya tadi pun berantakan. Jadi yang menang tender kali ini adalah Kak Arlan. Aku yakin Nasra menyalahkan dirinya sendiri, karena selama menjadi sekretarisnya, dia tidak pernah seberantakan ini dalam presentasi. Selalu perfect tanpa kendala sedikit pun. Mungkin karena PTSD-nya kambuh, dia jadi tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Selesai sholat, aku memiliki kebiasaan duduk termenung beberapa menit di teras masjid sambil memakai sepatu, menikmati kendaraan yang berlalu lalang di jalanan, hingga tanpa sadar ada sekretaris Nasran yang baru duduk di sampingku. Assalamualaikum, salam kenal, senang bertemu denganmu. Perkenalkan, nama aku Hanin Raihana Syahira. Panggil aja Hanin, ucapnya seraya menjulurkan tangan hendak berjabat. Aku menjawab salamnya sambil tersenyum tipis dan menyambut uluran tangannya. Alda Sapana Almahira, panggil saja Alda, kataku. Dia sangat manis dan sopan, lembut dan menjaga muruahnya sebagai seorang wanita muslimah. Mendadak aku jadi insecure melihatnya. Oh Alda, semoga kita berteman dengan baik. Dia memakai kaos kaki di sampingku. Sontak aku melihatnya dengan tatapan aneh. Dia seperti sangat kesulitan. Tapi aku mengalihkan pandangan melihat Kak Arlan yang sedang bercerita dengan Mr. Hendra di bawah pohon pinus. Melihatnya fokus seperti itu membuat hatiku berdesir. Lagi-lagi aku harus mengalihkan pandangan. Kamu siapanya Pak Nasran? Tanyanya tiba-tiba. Aku menoleh dengan alis yang hampir bertaut. Hanya sebatas rekan kerja, jawabku singkat. Seperti itu. Ah ya, apa kita bisa bertukar nomor? But jika kamu mengizinkan, katanya. Aku mengetik nomorku di ponselnya. Wanita bernama Hanin itu mengucapkan terima kasih dan pamit karena ada urusan mendadak. Matahari kian naik bersamaan dengan jam 12 lewat. Siang ini cuaca cukup cerah. Carla mengajakku pulang dengan sopirnya. Di dalam mobil hening. Kami sibuk dengan urusan masing-masing. Sebenarnya yang sibuk hanya Kak Arlan. Dia sangat fokus dengan tab yang berisi grafik dan data-data perusahaan. While me sibuk dengan pikiran aneh yang bercabang kemana-mana. Tiba-tiba ponselku bergetar. Sengaja mau digetar karena tidak ingin ada yang mengganggu saat rapat tadi. Sebuah pesan dengan nama pengirim My Love. Sayang, ini waktunya makan siang, jangan sampai telat makan. Tadi di tas kamu udah mama masakin sayur tumis kangkung sama tempe goreng. Mama gak mau kamu sakit. Bibirku tertarik ke atas saat membaca pesan dari mama. Selalu saja seperhatian ini. Bahkan waktunya makan saja selalu diingatkan, karena putrinya yang aneh ini selalu lupa kalau urusan makan. Sudah kukatakan, kalau cinta pertamaku adalah mama. Mama yang pertama kali mengenalkan padaku makna cinta yang tulus seperti apa. Lantas, bagaimana bisa dulu orang Jepang mempunyai tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan? Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya, sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena si ibu telah lumpuh dan agak pikun. Pemuda ini tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya. Si ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya, lalu mematahkannya dan menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampainya di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih, karena ternyata dia tidak menyangka tega melakukan perbuatan ini terhadap ibunya. Justru si ibu tampak tegar. Dalam senyumnya dia berkata, "Anakku, ibu sangat menyayangimu. Sejak kecil kau sampai dewasa, ibu selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi ibu sudah menandai sepanjang jalan yang kita lalui dengan ranting-ranting kayu. Ibu takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Setelah mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras, kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa si ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya sampai ibunya meninggal.
Orang tua bukanlah barang rongsokan yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat usang atau tidak berdaya. Segenap jiwa orang tua adalah untuk melihat anaknya mendapatkan kebahagiaan yang layak, meskipun mereka yang harus menderita. Bagi mereka, kesuksesan seorang anak adalah kesuksesan orang tua dalam mendidik anaknya, dan kegagalan anaknya adalah kegagalan mereka dalam mendidik anaknya. Setiap seluk-beluk kehidupan orang tua berpusat pada bagaimana sang anak bisa sukses di dunia dan akhirat. Alda, kamu nangis. Aku terperanjat kaget lantas mengusap air mata yang entah sejak kapan menetes dengan cepat. Enggak kak, tadi cuma teringat mama, jawabku. Kamu sayang banget ya sama Tante Alia. Karlan menoleh ke belakang. Sangat, kalau ada pilihan antara pekerjaan dengan mama, aku bakal pilih mama walau hidup miskin sekalipun. Mama sosok perempuan luar biasa yang pernah aku temui, Pak. Karlan mengangguk dan tersenyum. Saat ia hendak memberikan tisu, sesuatu jatuh dari berkas-berkas yang dipegangnya. Aku membantu mengambilnya. Betapa terkejutnya saat melihat itu adalah foto yang tempo hari kulihat di meja Karlan. Karlan buru-buru mengambil foto itu dari tanganku. Aku terkesiap dengan tingkah Karlan. Sebegitu takutnya ia saat aku melihat foto itu. Maaf kak, cicitku pelan. Tidak masalah kok, ini cuma masa lalu, jawabnya. Masa lalu antara kakak dan Pak Nasran yang berhubungan dengan kasus pembunuhan. Pak Nasran yang menuduh kakak sebagai pembunuh, dan karena itu membuat dia dendam dengan Karlan. Tanyaku memancing. Aku begitu penasaran, ada masalah apa antara mereka berdua. Karlan cerita kalau mereka dulu sempat menjadi sahabat, sebelum akhirnya menjadi musuh bebuyutan. Pasti ada masalah besar di antara mereka. Karlan menghela napas berat. Kami sudah sampai di kantor, berjalan beriringan menuju ruangan. Dulu Nasran pernah pacaran dengan perempuan bule Amerika. Dia sangat cantik dan sopan, tapi beragama Kristen. Nasran tidak masalah karena dia sudah sangat cinta dengan wanita itu. Ditambah agama dia juga Kristen. Terlebih lagi, papanya yang sangat menyetujui hubungan mereka. Mereka pacaran sejak semester pertama. Kakak bisa dibilang sebagai penghubung antara mereka berdua, karena dulu masih malu-malu kucing, kata Karlan. Aku diam menyimak ucapan selanjutnya. Kakak tahu dalam Islam mendukung hubungan haram atau pacaran itu salah. Itu sama saja seperti mendukung orang yang berbuat maksiat, dan kakak akan mendapat dosa yang sama. Tapi karena mereka sama-sama non-muslim, kakak mau saja waktu itu. Kami bertiga sahabatan, kemana-mana selalu bersama. Tapi kakak jadi nyamuk, lebih tepatnya hanya menemani mereka kencan. Hingga kami sampai semester akhir, hubungan mereka tambah harmonis, layaknya dua manusia yang sangat mencintai satu sama lain. Ataya ingin mengajak Hanin ke jenjang yang lebih serius. Hanin, potongku cepat. Ada sesuatu yang mengganjal. Hanin bukannya nama yang sama dengan sekretaris Nasran sekarang. Iya, Hanin Kristiani Barak namanya, jawab Kak Arlan. Aku buru-buru menghilangkan dugaan itu. Nama lengkapnya saja berbeda, mungkin hanya kebetulan. Oh iya kak, silakan dilanjut. Maaf memotong pembicaraan kakak. Kataku tidak enak karena kesannya sangat tidak sopan. Ataya dan papanya sudah menyiapkan acara lamaran di gedung kalangan atas di daerah New York waktu itu. Dia mau memberikan kejutan dan surprise untuk Hanin. Ataya menyuruh kakak untuk membawa Hanin ke tempat itu, sedang dia di tengah bersiap dengan kejutannya. Sepanjang jalan, Hanin tidak henti-hentinya tersenyum. Dia sangat bahagia. Kakak juga ikut bahagia melihat mereka bahagia. Tapi sesuatu terjadi di luar dugaan. Mobil kakak hilang kendali. Tiba-tiba saja remnya blong. Kami masuk jurang dan mobilnya terbakar. Jangan bilang Hanin juga ikut terbakar. Tanyaku mau nutup mulut tidak percaya. Kakak tidak ingat apapun. Waktu mobil jatuh, ada beberapa orang yang menolong kakak. Kakak dalam kondisi pingsan waktu itu. Tiba-tiba kakak terbangun saat mobilnya meledak. Kakak tanya sama warga sekitar, kenapa tidak ikut menolong wanita di mobil itu juga. Mereka terkejut. Ternyata ada satu korban lagi.
Mereka tidak tahu Hanin terjepit di jok belakang sehingga tidak kelihatan. Semuanya terjadi begitu saja. Mayat Hanin hangus tak berbekas hilang bersama api yang melahap habis. Kamu pasti tahu kejadian setelahnya seperti apa kan? Ataya benci setengah mati sama kakak, bahkan sampai sekarang. Padahal kejadian itu sudah 7 tahun yang lalu, tapi dia tidak bisa melupakannya. Om Brek juga tidak terima karena putrinya meninggal dan ingin memenjarakan kakak. Tapi karena om kakak pengacara go internasional, beliau mampu membela kakak. Karena ini murni bukan kesalahan kakak. Kejadian ini juga bukan keinginan kakak, sama sekali bukan. Kakak juga ikut terpukul melihat sahabat kakak meninggal. Mobil kakak diduga ada orang yang sabotase, tapi sampai sekarang juga belum ditemukan siapa pelakunya. Satu hal yang harus kamu tahu, Hanin dan kamu punya kemiripan wajah. Kamu tahu kan kalau di seluruh dunia kita punya kembaran 7? Aku menggeleng. Aku kurang percaya kak, tapi kalau sekadar mirip mungkin ada. Oke, terserah. Tapi pertama kali kakak melihat Hanin di Amrik, kakak langsung keinget kamu karena muka kalian ada kesamaan. Tapi sikap kalian 180 derajat berbeda. Hanin lembut dengan karakter malu-malunya, sedang kamu berani, tegas dan tidak takut pada siapapun kecuali Allah. Aku akhirnya menemukan lagi jawaban atas pertanyaanku yang lain. Itu mengapa Nasran tidak peduli dan peduli akan apa itu cinta. Karena ketika dia menemukan cinta yang menurutnya segalanya, takdir berkata lain. Mungkin itu juga alasan Nasran bersikap tak punya hati. Hatinya sudah terlanjur tertutupi oleh dendam-dendam yang menutupi jalan pintu kebaikan di hatinya. Bersambung.